Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik yang masih kuliah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin yang topiknya adalah tutorial tentang saham. Kali ini kita membahas topiknya adalah amankah bila kita membeli saham. Nah, untuk mengetahui aman atau tidaknya dalam kita membeli saham, maka harus dipahami ada 3 hal atau 3 unsur. Yang pertama adalah 1. Pasar modal yang disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah perusahaan. Yang ketiga adalah pemodal. Kita bahas yang pertama adalah pasar modal. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa pasar modal bisa disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah gabungan dari semua saham, semua perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi Bursa Efek ini merupakan simbol dari sebuah negara bahwa perekonomian suatu negara itu dikatakan tumbuh atau tidak itu berdasarkan dari bursa saham ini. Kalau di Indonesia, bursa saham itu bisa disebut dengan ISHG ya, Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi semua perusahaan yang TBK atau terbuka itu masuk dalam bursa. Nah, bursa atau perekonomian dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu tertentu bursa itu naik. Bisa dikatakan naik, kisaran dari seluruh yang masuk di bursa itu kisaran 600 perusahaan itu rata-rata naik, walaupun ada yang turun. Tapi artinya naik, bisa dikatakan naik. Itu berarti tumbuh suatu perusahaan, suatu negara ya, perekonomian negara. Perlu diketahui bahwa bursa saham ini saham ya, bukan forex. Berbeda dengan forex ya. Forex tidak bukan masuk saham. Kalau ada orang yang bilang atau pengetahuannya trading itu ada 2 macam, trading forex dan trading saham. Trading itu artinya dalam bahasa Indonesia itu dagang. Nah, di sini kalau saham itu lepas dari forex. Kalau forex itu nilai rupiah, nilai mata uang suatu negara dibanding dengan nilai mata uang negara lain. Itu kalau forex. Lain waktu kita bahas tentang forex. Hari ini kita bahas saham. Oke. Jadi untuk poin 1 tentang keamanan beli saham itu saya rasa aman karena semua yang masuk di bursa adalah perusahaan yang terbuka atau jelas. Karena di bursa itu terdapat badan yang bernama OJK, yaitu yang menangani tentang suatu perusahaan apakah itu bodong atau tidak. Maka jika lolos masuk bursa artinya bagus. Kemudian yang kedua, ya sebelumnya ini kalau bursa ini adalah diwakili oleh indeks ya. Di sini RTI. Teman-teman atau adik-adik bisa mendownload RTI Basinis ya. Di situ semua perusahaan yang terdaftar itu masuk.
masuk di RTI, yakni baik perbankan maupun jenis apa saja itu akan muncul nanti kalau diketik nama atau jenis perusahaannya seperti ini. Nah, ini adalah semua saham yang masuk di bursa, semua perusahaan yang masuk di bursa. Nah, kemudian poin kedua ini adalah perusahaan. Kalau aman atau tidak itu diambil dari perusahaan. Sebuah perusahaan masuk seleksi bursa itu jelas, pertama jelas aman atau tidak mengandung fiktif ya, karena sudah diseleksi dari OJK. Kalau ada saham atau perusahaan yang sudah masuk dalam bursa tetapi suatu kadang mengalami penurunan harga, nah itu berarti disebabkan oleh beberapa hal. Misal Unilever, jelas-jelas kalau yang masuk di bursa itu jelas ada produksinya atau ada pabriknya, ada tenaga kerjanya, ada produk yang dihasilkan. Nah, itulah ciri khas dari sebuah perusahaan. Di sini seperti Unilever, bisa ASI atau Astra, nah itu kan sebuah perusahaan juga. Itu kadang perusahaan tersebut mengalami naik turun. Nah, kalau mengalami naik turun suatu harga saham itu bukan berarti tidak aman, hanya turun. Nah, itulah kalau di saham. Jadi memang beda dengan forex. Kemudian yang ketiga adalah pemodal. Jelas kalau yang pemodal ini tidak begitu banyak masalah, karena masalahnya ini uang kita atau bukan, gitu saja. Tadi saya sudah sampaikan bahwa semua perusahaan yang mau IPO atau menawarkan sahamnya itu harus melalui seleksi OJK, kemudian masuk ke bursa saham. Nah, itu jelas sudah aman. Lalu berikutnya cara beli saham. Nah, di sini bursa atau pasar diwakili oleh aplikasi RTI seperti yang saya ketik, Bapak Ibu lihat di sini. Kemudian jika ingin membeli sebuah saham, kita diwakili oleh jenis aplikasi seperti diwakili oleh sekuritas. Nah, sekuritas ini tugasnya adalah melayani para pembeli saham dan penjual saham. Di aplikasi sekuritas itu akan menampilkan semua data perusahaan yang diminta oleh para pembeli dan penjual. Mulai dari harga saham, pemilik terbanyak saham, statistik naik turunnya harga, jumlah modal, keuntungan, dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap. Terus apa untungnya sekuritas? Ya, sekuritas akan mengambil fee atau biaya pada setiap transaksi, baik beli maupun jual. Ada banyak jenis sekuritas di Indonesia dan tiap sekuritas beda dalam mengambil fee-nya. Rata-rata tiap sekuritas fee beli itu 0,15% dan fee jual 0,25%. Jadi total fee beli dan jual adalah 0,40%.
Jadi kesimpulannya, si pembeli saham akan dikenakan fee walaupun rugi ataupun untung. Intinya seorang trader akan untung jika sudah naik melebihi 0,4%. Disitulah kita harus paham bahwa dalam transaksi kita dikenakan fee. Terus aplikasi apa saja yang harus kita punyai atau kita miliki? Di sini ada banyak pilihan jika ingin memilih aplikasi sekuritas. Ada seperti saya miliki ini baru 2, yaitu Mirai, dalam HP-nya itu HOTS, kemudian Pintraco, simbolnya seperti ini, namanya Profits Anyway, yaitu yang saya miliki. Terus aplikasi yang harus kita miliki jika ingin beli saham, yang pertama siapkan rekening. Ya, rekening ini yang paling mudah adalah BCA. Saya sarankan BCA, tapi yang lain tetap bisa, tapi lebih mudahnya memang BCA, karena ya BCA di mana-mana BCA lebih cepat dan lebih mudah. Satu, rekening BCA, ya membuka rekening aja BCA, online juga bisa. Kemudian aplikasi yang kedua ada RTI, karena RTI mewakili bursa. Jadi kalau ingin melihat apa saja saham yang ada di Indonesia, itu bisa dilihat di aplikasi RTI. Bisa disetting semua perbankan, itu jenis perbankan, konstruksi, retail, pokoknya jenis saham apa saja ada yang masuk di bursa efek, itu ada di RTI. Kemudian yang ketiga sudah saya sampaikan tadi, adalah sekuritas. Nah, itu yang harus kita miliki. Tadi juga saya sudah sampaikan, sekuritas yang resmi, maksudnya yang terdaftar itu banyak, tapi yang kita lihat adalah Mirai, Pintraco, MNC, BNI, Indo Primer, Sinarmas. Nah, setiap sekuritas itu beda-beda dalam fee-nya, mengambil fee-nya. Kalau Mirai modelnya seperti ini. Dan kalau membuka sekuritas itu ada minimal isi saldo ya. Nanti jika sudah punya rekening BCA, kemudian mendaftar online bisa di Mirai atau Pintraco, setelah jadi itu akan disamakan ya, rekening dana nasabah atau RDN. Tujuannya dari saldo dari rekening kita, rekening bank, itu lebih jelasnya begini. Di akun sekuritas itu ada RDN, yang panjangannya adalah rekening dana nasabah. RDN itu fungsinya untuk saldo tujuan atau transfer dari rekening tabungan.
Kalau RDN dan rekening tabungan sama, artinya lebih mudah dan tidak kena fee. Fungsi RDN yang lain adalah sebagai saldo yang bisa diisi jumlah uang untuk membeli saham. Artinya jika di dalam RDN itu terdapat sejumlah uang, itu bisa untuk membeli sebuah saham, dan jumlah saldo yang di RDN akan berkurang sejumlah yang dibelikan. Juga sebaliknya, jika kita menjual saham, hasil dari penjualan itu akan masuk ke RDN. Kemudian jika kita ingin menarik dana dari RDN ke rekening tabungan, maka fungsinya RDN dan rekening tabungan bisa untuk menarik dan transfer saldo. Maksud saya, jika ingin memiliki saldo cash yang ada di rekening tabungan, harus withdraw dulu atau menarik dulu dari rekening dana nasabah. Demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan barokah. Untuk sesi selanjutnya kita bahas bagaimana cara kita beli dan bagaimana cara kita jual. Juga nanti saya tambah bagaimana cara memilih saham. Demikian, barokallahu, mudah-mudahan ada manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.